firman Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua pada pagi hari ini? Apakah mengalami lawatan Tuhan selama 1 pekan ini? Amin. Saya ajak Bapak Ibu untuk bisa sama-sama tundukkan kepala. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Dengan hati yang bersukacita Tuhan, kami mau bersyukur kembali kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Karena kami dapat menikmati setiap kasih-Mu sampai saat ini Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan segenap kerinduan kami mau datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Karena kami sadar Tuhan, tidak ada tempat yang lebih layak dan lebih indah Tuhan ketika kami ada di dalam hadirat-Mu Yesus. Engkau yang boleh beracara Tuhan dalam jalannya ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir Yesus. Kiranya Roh Kudus-Mu yang mampu melawat setiap kami, hamba-Mu yang ada di tempat ini, ataupun setiap sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara live streaming Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sama-sama kita mau bawa setiap hati kita. Kita mau bawa setiap puji-pujian kita ke hadapan Tuhan. Sebab Engkau Yesus yang sangat baik. Engkau Yesus yang selalu indah Tuhan, nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita mau panggil Yesus, katakan bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
setiap nyanyian dan pujian bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit bersama-sama. Kita mau mengucapkan pujian ini. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Katakan nama-Mu besar Tuhan, besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu bersukacita, kita mau sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama katakan kalau kita mau sukacita di hadapan Tuhan, mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan bersama. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, katakan yang tak pernah timbul dalam hati.
masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kami bangga Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami bangga menjadikan Engkau sebagai alasan untuk kami tetap hidup dan bertahan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Katakan kau memilih kami Tuhan, kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Katakan ini hidup kami dan kau yang memimpin setiap kami. Hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku terdapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari kita sama-sama katakan kami mau hidup karena setiap anugerah-Mu Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku terdapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Katakan sekali lagi, Yesus pegang erat tangan kami. Yesus pegang erat tanganku, ku terdapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Amin Yesus. Berjalan dalam rencana-Mu. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami percaya Engkaulah yang menuntun kami semua boleh ada di tempat ini. Layakan, kuduskan, dan tahirkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini kami mau dengarkan firman-Mu, sebab hidup kami bukan dari makanan jasmani saja, tapi hidup kami juga ditentukan dari setiap perkataan yang keluar dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami siap untuk dengar firman Tuhan. Kita yang siap sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya percaya kita mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang hari
sepanjang minggu, dan sepanjang bulan, sehingga kita boleh ketemu kembali dalam keadaan tanpa kurang satu apapun. Amin Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Bulan lalu kita belajar tentang satu tema yang kita lewati bersama-sama dengan mengejar kekudusan. Dan bulan 8 ini kita diminta Tuhan untuk hidup dan berjalan dalam kekudusan. Ada dua hal yang luar biasa di dalam tahun 2025 ini, tema yang sangat-sangat berkati kita semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya percaya sepanjang minggu yang sudah kita lewati dalam bulan Agustus ini adalah merupakan bulan yang luar biasa buat kita semua. Amin. Karena saya percaya setiap hamba-hamba Tuhan menyampaikan sebuah kebenaran yang luar biasa. Dan hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama, kita akan lihat sebuah kebenaran firman Tuhan dari 2 Petrus Bapak Ibu. Ya, hari ini saya akan mengajak kita kembali merenungkan satu tema, yaitu berjalan dalam kesalehan di tengah dunia penuh godaan. Ya, saudara, godaan tidak cuma terjadi di zaman-zaman yang lampau, di zaman nenek moyang kita, tapi hingga saat ini godaan terus ada. Dan saya percaya kita juga hidup di zaman ini adalah zaman yang penuh dengan godaan. Mari kita lihat bersama-sama ayatnya, saudara. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, kita akan sama-sama membaca ayat ini Bapak Ibu. 1, 2, 3, karena kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ayat ini akan menjadi sebuah ayat yang akan kita renungkan bersama-sama. Dan kalau kita lihat bahwa kuasa Tuhan diberikan kepada Bapak Ibu dan Saudara kita semua mengalami kuasa yang daripada Tuhan untuk kita boleh hidup dalam sebuah kesalehan. Dan mari kita lihat kembali dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Firman Tuhan ini berkata begini saudara, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Di ayat 10 daripada 1 Timotius 6, ini saudara, dikatakan akar dari segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Tapi anak Tuhan diminta untuk mengejar yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kita boleh mengalami keserupaan, mengalami kesalehan, mengalami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti yang menjadi perenungan kita di dalam minggu ini, yaitu adalah kesalehan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kesalehan bukan sekedar bicara tentang kesalehan lahiriah saja, tetapi kesalehan yang dimaksudkan di sini adalah selaras dengan kehendak daripada Allah. Artinya seluruh hidup saudara dan saya mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Sehingga kita bukan hanya mengejar apa yang menjadi cita-cita semata kita, tapi kita mengejar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan kalau kita mengerti ini saudara, saya percaya kita sedang hidup dan berjalan dalam sebuah kesalehan. Tuhan menghendaki agar kita tetap hidup dalam kesalehan, meskipun dunia ini penuh dengan godaan yang ingin menjatuhkan setiap daripada kita. Bapak Ibu, dunia ini kita tahu dipenuhi dengan keinginan, keinginan dan keangkuhan hidup. Dan semuanya itu menjadi godaan buat setiap kita. Tapi bagaimana kita mengalahkannya? Ketika kita terus berjalan dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Kalau kita berjalan dengan kehendak kita, suka-suka kita, saudara, itu sedang mengikuti kedagingan kita.
pasti kita kepengen enak. Kita sedang mengikuti keinginan, kehendak kita. Tapi kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, sungguh sangat bertentangan dengan keinginan daging. Dan kita sedang menyalibkan yang namanya kedagingan. Dan firman Tuhan berkata, pikulah salib. Karena kita percaya, salib itulah yang akan memampukan kita untuk kita terus berjalan dalam sebuah kesalehan. Dan kemudian Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk hidup saleh sebagai daripada representatif daripada Kristus di muka bumi. Dia nggak kelihatan, tapi dia ada di dalam setiap kita. Dia ada di dalam diri kita. Dan bagaimana orang bisa melihat Allah dalam hidup kita ketika kita hidup dalam kesalehan. Tapi kalau orang Kristen hidupnya juga sama dengan orang dunia lakukan kejahatan, orang Kristen lakukan hal yang sama, ya dunia nggak bisa lihat Kristus, saudara. Tapi bagaimana dunia bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita? Kita perlu berjalan dalam kesalehan. Karena waktu kita berjalan dalam sebuah kesalehan, kita sedang merepresentatifkan kerajaan Allah. Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Dia nggak kelihatan, tapi melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita, pola pikir kita, Kristus nyata dalam seluruh perjalanan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini yang menjadi kerinduan Tuhan buat kita. Nah, mari kita coba lihat, apa sih yang ada di dalam dunia? Kalau kita melihat, saudara, dikatakan dunia ini penuh dengan godaan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa dunia ini penuh dengan godaan. Kita coba lihat, godaan harta dan materialistis. Orang cenderung untuk mengejar yang seperti ini. Dan Indonesia memperingati ulang tahun yang ke-80 tahun diwarnai dengan ketidakpuasan. Bagaimana para anggota DPR yang sedang merasa bangga, senang karena mendapatkan tunjangan. Karena mereka mengejar kedudukan dan mendapatkan semuanya itu. Tapi sementara rakyat yang dalam kesulitan merasa tidak puas dan menyampaikan aspirasinya dengan demo. Saudara, kita perlu berdoa buat bangsa ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita hanya minta kehendak Tuhan yang boleh terjadi atas bangsa kita. Karena dunia sedang dipenuhi dengan godaan. Baik itu harta atau apapun itu. Orang sedang mengejar yang namanya materialisme. Dunia mengajarkan bahwa nilai hidup diukur dari kekayaan, keberhasilan, dilihat dari harta yang nampak. Apa yang dia punya, apa yang dia pakai, apa yang dia kenakan, apa yang dia miliki. Ini ukuran dunia, saudara. Padahal Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia dan segala isinya, tetapi kehilangan nyawanya. Harta nggak bisa nyelamatin, materi nggak bisa menyelamatkan. Saya ingat saudara masa-masa COVID, hampir seluruh dunia, mungkin kita nggak usah jauh-jauh. Kita mendengar berita di mana-mana, saudara, di negeri kita aja. Betapa sulitnya untuk mendapatkan masker, saudara. Nggak usah yang lain, saudara ya. Masker zaman itu, saudara. Yang biasa kita beli dengan harga sangat murah, 2.000. Tapi waktu itu karena begitu sulitnya untuk mendapatkannya, masker itu bisa harganya sampai 1.500 atau bahkan lebih. Itu mumpung masih ada. Kalau enggak, saudara, uang pun enggak punya harganya. Meskipun kita punya banyak harta.
Kita mendengar di beberapa daerah di Jakarta, kehabisan oksigen, sehingga orang mati karena nggak tertolong. Begitu menyedihkan. Sebuah fakta membuktikan harta, kekayaan dalam posisi tertentu tidak bisa menolong dan menyelamatkan kita. Meskipun kita butuh semuanya itu. Tapi karena itu saudara, kita mau belajar bersama-sama bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang perlu kita kejar. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan buat setiap kita. Kalau kita justru sebaliknya melakukan apa yang menjadi keinginan daging kita, mengejar apa yang menjadi kesukaan kita, kita malah bertolak belakang dengan keinginan Tuhan, maka kita nggak mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kita sedang berjalan di luar daripada kesalehan. Tapi itu namanya berjalan dalam kesalahan. Karena kita sedang menyimpang. Penyimpangan sekecil apapun, kalau kita terus jalan, tidak akan pernah sampai pada kehendaknya Tuhan. Dan itu adalah dosa. Karena dosa itu adalah penyimpangan daripada tujuan Tuhan. Dosa adalah tidak mengenai apa yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita berjalan dalam kesalehan, tapi kita berjalan dalam kesalahan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat kembali apa yang ada di dunia. Godaan hawa nafsu, pornografi, perzinahan, dan gaya hidup bebas semakin dianggap wajar. Saudara, hal-hal yang seperti ini sudah mulai diperjuangkan oleh kelompok-kelompok yang merasa ini adalah hak asasi mereka. Berdasarkan hak asasi, mereka merasa bahwa ini hak mereka. LGBT dan sebagainya. Dan itu merasa itu perlu diperjuangkan. Minta kesetaraan. Padahal itu adalah merupakan penyimpangan daripada kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dunia sedang digiring dengan segala yang bersifat kedagingan, bersifat hawa nafsu, hanya mementingkan dirinya. Bahkan tanpa disadarin saudara, saya kalau mendengar sebuah acara-acara di sebuah YouTube saudara, nggak terlepas juga keyakinan-keyakinan juga membicarakan melulu yang isinya adalah kedagingan. Tapi puji Tuhan, kita di dalam iman kekristenan tidak lagi membicarakan hal ini. Karena yang bersifat daging, bahkan darah dan daging, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kedagingan ini hanya kita butuhkan selama kita ada di muka bumi. Dan ini sifatnya sementara. Kita gunakan ini untuk kita hidup dalam kehendak Tuhan. Karena kelak kita tidak akan hidup dengan kedagingan lagi. Kita akan hidup dengan tubuh kemuliaan. Hidup di dalam kerajaan Allah. Di mana seluruh pemerintahan Allah berdaulat atas seluruh hidup kita. Tapi kita ada di dunia sekarang ini. Kita berjuang mengalahkan yang namanya godaan, kedagingan. Yang sifatnya hawa nafsu. Kalau kita lihat saudara, firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini adalah tempat kediaman Allah. Allah yang harusnya tinggal di dalam hidup kita. Bukan keinginan daging, bukan hawa nafsu, bukan segala sesuatu yang memuaskan keinginan-keinginan kita. Tapi yang harusnya tinggal di dalam hidup kita adalah Allah. Dan dialah yang menuntun keinginan kita selaras dengan keinginan Tuhan.
Dan itu dibutuhkan proses penundukan. Dibutuhkan proses penyerahan. Ini aku Tuhan, tuntun aku. Yang ketiga, kita lihat saudara, apa yang ada di dunia. Godaan kesombongan. Merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi, saudara. Kenapa saudara? Gak membutuhkan Tuhan. Karena dia merasa yang dia lakukan itu hasil kerja kerasnya. Bahkan orang mulai berpikir gini, iya ya, kita lihat orang yang dekat sama Tuhan justru malah bertubi-tubi ketemu dengan masalah. Habis satu masalah, muncul lagi masalah. Selesai yang satu ini, datang lagi masalah yang baru. Coba kita lihat orang dunia. Kayak gak ada masalah. Aman-aman aja. Tapi pola pikir ini, pandangan ini, hati-hati. Karena kita sedang salah melihatnya. Karena kalau kita dalam keadaan mungkin penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan, baru selesai satu muncul lagi satu. Kita sedang ada bersama dengan Tuhan yang menyertai kita. Kalau kita sampai hari ini tetap kuat. Tapi orang yang dalam keadaan tidak disertai Tuhan, walaupun kelihatannya sukses, aman-aman, hati-hati. Pemazmur berkata, seperti di ujung tanduk. Kalau dia jatuh, dia akan hancur dan tidak akan pernah bangkit. Tapi orang yang dekat Tuhan, orang yang bersama Tuhan, meskipun dia jatuh berkali-kali, firman Tuhan berkata dia akan bangkit. Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan dan menopang hidupnya. Dan mari kita coba lihat di sini. Yesus sendiri berkata dalam kitab Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Daging kita ini lemah. Saya kemarin diskusi, saudara. Dulu ada banyak orang yang memperjuangkan untuk Indonesia ini mengalami perubahan. Tapi ketika Indonesia mulai mengalami masa reformasi dan terus mengalami perjalanan yang semakin lebih baik lagi, mereka yang dulu telah memperjuangkan itu sekarang duduk dengan aman. Lupa dengan perjuangan yang dulu, saudara. Tapi kemudian saya mulai berpikir gini. Coba kalau seandainya itu ada di posisi kita juga seperti itu. Apakah kita akan kuat? Mungkin iya, mungkin tidak. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu siapa yang akan tahan uji dan kuat dengan godaan. Tapi kita mesti menyadari bahwa kita ada di dunia penuh dengan godaan. Bagaimana kita kuat saat godaan itu datang? Larilah sama Tuhan. Yusuf tahu dia nggak kuat, saudara. Kemana dia lari, saudara? Sama Tuhan. Coba kalau dia larinya semakin ke dalam. Lain ceritanya, saudara. Tapi dia larinya keluar. Dia lari sama Tuhan, saudara. Dan hari ini, saudara, apapun godaan yang kita hadapi, apapun persoalan dan masalah yang kita sedang alami, ayo saya mengajak kita lari sama Tuhan. Meskipun pertolongan dari Tuhan tidak seperti saat kita sedang makan cabai, kita makan langsung, wah, pedes.
Barangkali nggak seperti itu, saudara. Kok ngikut Tuhan nggak langsung terasa ya? Tapi percayalah firman Tuhan yang setiap waktu kita dengar, kita renungkan, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di satu posisi dia akan memberikan kekuatan. Dia akan menjadi penolong dalam kehidupan setiap kita. Karena firman ini adalah perisai, pagar, benteng. Dan dia dikatakan seperti pedang bermata dua. Ini firman, saudara. Karena itu waktu kita lari sama Tuhan, firman ini yang akan Tuhan berikan. Menjadi penolong dalam kehidupan kita. Janji-janjinya menguatkan setiap kita. Mari kita lihat, saudara. Apa yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan kita tetap hidup dalam kesalehan. Tuhan ingin kita tetap hidup dalam kesalehan. Dan apa yang Tuhan katakan, kesalehan lahir dari anugerah Allah melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Bukan usaha kita. Bukan kerja keras kita. Kalau kita bisa hidup saleh, bisa hidup benar, bisa hidup lebih baik daripada yang dulu. Itu anugerah. Tidak harus menjadi sebuah kesombongan. Terus kita melihat orang berdosa dan kita katakan, jijik. Melihat orang berdosa dan kita mulai menghakiminya. Tapi kita melihat orang-orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hati kita dipenuhi dengan belas kasihan. Supaya mereka juga mengalami kasih yang kita alami dari Tuhan. Tapi yang kita benci adalah perbuatan dosanya. Bukan pribadinya. Karena itu firman Tuhan berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Sudah apa? Nyata. Sudah nyata. Bukan akan menyelamatkan. Bukan mudah-mudahan menyelamatkan. Tapi dijelaskan sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan apa? Kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana. Adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini kerinduan Tuhan. Kita terus berjalan dalam kesalehan. Meninggalkan keinginan-keinginan dunia. Tapi terus berlari. Mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Yang kedua. Berdasarkan pengenalan akan Kristus. Kesalehan berdasarkan pengenalan akan Kristus. Semakin kita mengenal Kristus, semakin nyata kesalehan dalam kehidupan kita. Mengenal, dalam bahasa Yunaninya itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah gnosis. Artinya cuman tahu tentang Tuhan. Dia mungkin percaya Tuhan itu ada. Dia tahu, tapi cuman sampai sebatas itu. Dan yang kedua adalah gnosko.
Ini mengalami Tuhan. Bukan cuma tahu, tapi mulai mengalami Tuhan. Dia sudah ada di dalam Tuhan. Tapi yang ketiga, epigenosis. Ini artinya dia mengalami sebuah pertumbuhan. Pengenalan yang semakin dalam. Dan bahkan sampai mengubahkan kehidupan kita. Jadi artinya begini saudara. Jadi orang Kristen, harusnya kita tidak puas hanya sekedar tahu Tuhan. Tapi ayo kita terus melangkah lebih dalam sampai mengalami Tuhan. Dan bertumbuh dalam perubahan kehidupan yang semakin serupa dengan Tuhan. Karena kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan adalah perubahan hidup. Agama gak pernah menyelamatkan. Tuhan gak bawa agama untuk menyelamatkan. Tapi Tuhan datang dari sorga, bawa nilai-nilai kerajaan untuk kita hidupi. Karena agama, gagasan dan ide daripada manusia, yang hanya sebatas supaya manusia tidak kacau. Tapi saudara perhatikan, agama bisa membuat kita jadi sombong. Agamaku paling benar, agamaku paling hebat. Tapi para pendiri agama tidak pernah masuk surga. Dan kemudian keluar dari surga. Dan dia berkata, aku sudah mengalaminya. Tapi pemilik surga, dia datang dari surga, dia turun ke bumi, dan dia kembali ke surga. Dan dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput setiap kita. Tapi syaratnya adalah hidup dengan kesalehan. Hidup dalam kebenaran. Ini adalah kehendak Tuhan. Dan dia menjadi teladan dalam kehidupan kita. Nilai-nilai kerajaan dia berikan. Dan kita yang menghidupinya, kita percaya surga adalah bonus buat kita. Amin. Mari kita baca apa yang Paulus katakan dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya pada akhirnya aku mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Ayat selanjutnya berkata demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang Paulus katakan. Dia dulu hanya tahu Tuhan. Taurat hanya mengajarkan tentang tahu Tuhan. Dan itu yang dia ketahui. Tapi setelah dia mengenal Yesus, dia mengalami sebuah pertumbuhan. Dia bukan hanya kepengen tahu. Dia pengen mengalami. Dan dia mengalami sebuah perubahan hidup dalam perjalanan hidupnya. Kita lihat selanjutnya, saudara. Ciri-ciri daripada orang yang berjalan dalam kesalehan. Apa pertama, saudara? Mengasihi Allah dan manusia. Kelihatannya gampang, saudara. Aku mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Kalau ngomongnya gampang, saudara. Saya ketemu dengan beberapa banyak orang. Ini saudara-saudara. Satu ayah, satu ibu. Gara-gara masalah sedikit, saudara. Sampai gak bicara. Gak ngomong. Ketemu, saudara. Buang muka. Coba.
gampang mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi mengasihi orang yang kelihatan, nggak usah jauh-jauh lah. Kita contohkan dalam keluarga kita. Siapa sih yang sempurna dalam hidup ini? Pasti kita sedang berjalan ke sana. Dan saat kita dalam proses dalam rumah tangga, saya tahu ada kekurangan pasangan kita. Yang barangkali kok, aduh, ini loh terus menjengkelkan. Contoh saudara, letak barang yang mungkin sepele saudara ya. Habis mandi barangkali, pakai handuk, kemudian handuknya tidak dikembalikan di tempat jemuran handuk. Tapi barangkali langsung diletak di tempat tidur. Terus barangkali pasangan bilang gini, ini bukan hotel sayang. Kalau hotel ada tugas yang membersihkannya, membereskannya. Aku bukan pembantumu, tapi aku adalah teman, pewaris dari janji-janji Allah. Kalau 1 kali, 2 kali barangkali mungkin itu masih bisa ditolerir saudara ya. Tapi kalau itu nggak dirubah, saya yakin saudara pasangan kita bisa jengkel. Bisa muak. Tapi sebaliknya, bisa nggak kita menasihati, menegur, dan menuntunnya dengan kasih? Atau gara-gara itu, terus kemudian kita nggak ngomong. Hari ini kita puasa. Puasa apa? Puasa tidak ngomong. Puasa tidak bicara. Gara-gara sepele. Proses kan? Mengasihi Tuhan nggak kelihatan gampang saudara. Tuhan aku mengasihi Engkau. I love you Jesus. Pas kita bilang sama pasangan kita, yang I love you. Bukan cuma I love you yang. Tapi bantu juga dong. Kalau cuma I love you aja gampang, betul saudara? I love you yang sudah masak. Kayak membantu aku katanya. Enggak saudara ya, tapi kita harus saling membantu. Amin. Ini yang Tuhan inginkan. Nah, apa yang Tuhan katakan saudara? Hidup saleh dinyatakan dalam kasih yang nyata. Dan Matius 22 ayat 37 dan 39 dikatakan bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu tidak bisa dipilih salah satu. Karena kalau mau jadi orang Kristen itu harus jelas saudara. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu salib saudara. Kalau kita pilih gini, aku cuma pengen mengasihi Tuhan. Aku nggak mau mengasihi sesama. Apalagi yang tidak satu suku denganku. Tidak seagama denganku. Tidak satu kelompok denganku. Mikir dulu. Kalau itu syaratnya saudara, itu bukan Kristen. Yesus datang dari suku Yehuda, tapi dia tidak cuma mengasihi orang Israel dan orang Yehuda. Tapi dia mengasihi semua orang. Dari mana Bapak tahu? Alkitab bilang, Yesus mati bukan hanya untuk orang Israel. Dia mati bukan hanya untuk orang Yehuda. Tapi Alkitab bilang dia mati untuk semua orang. Supaya semua orang yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya, melainkan hidup untuk dia yang telah mati bagi mereka. 2 Korintus 5 ayat 15 berkata demikian. Dan yang kedua saudara, menjaga kekudusan hidup. Ciri orang yang berjalan dalam kesalehan, dia menjaga kekudusan hidup. Dia nolak dosa saudara.
jaga hati, pikiran, dan tindakannya. Dia pikir. Karena apa yang kita lakukan, itu dampaknya bukan hanya buat kita, tapi dampaknya buat kehidupan masa depan kita. Dampaknya buat orang-orang di sekitar kita. Karena itu Bapak Ibu kita mesti jaga kekudusan hidup. 1 Petrus ayat 1 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Dia kudus dan kita harus jaga hidup kita kudus. Yang ketiga, saudara. Katakan apa, saudara? Cirinya adalah berbuah dalam perbuatan baik. Cirinya adalah berbuah dalam perbuatan baik. Kesalehan tidak berhenti hanya di hati ini. Akan tetapi harus tampak dalam tindakan nyata. Saudara ingat ada sebuah perumpamaan yang Tuhan pernah sampaikan kepada orang-orang itu zaman dulu. Ada seorang yang keluar dari Yerusalem ke Yeriko. Tapi di tengah jalan, dia dirampok oleh penyamon. Dan bukan cuma dirampok, tapi bahkan dia ditinggalkan dalam keadaan sekarat. Setengah mati. Kemudian lewat imam, dia mau ibadah barangkali, saudara. Dia lihat, dia menyimpang. Imam nih saudara, orang rohani. Lewat lagi saudara. Ahli Taurat, lewat juga saudara. Tapi kemudian ada seorang Samaria. Dia lihat, dia gak pikir panjang. Dia dekatin, dia tolong, dinaikkan di atas keledai. Dia bawa ke penginapan. Dan bahkan dia pesan kepada orang yang punya penginapan. Ini uang. Dan kalau engkau belanjakan lebih daripada ini, saat aku kembali, aku akan ganti. Saudara, ini perbuatan yang baik. Imam tadi dia pengen ibadah. Pengen memuji Tuhan barangkali. Tapi kesalehan itu bukan cuma bicara tentang sesuatu yang kelihatan rohani, yang cuma terjadi di gereja ini. Tapi perbuatan saleh itu adalah merupakan tindakan di luar daripada gereja ini pun. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan untuk salah seorang yang paling hina, dan itu untuk Tuhan. Kita sedang lakukan itu untuk Tuhan, saudara. Ini yang Tuhan inginkan. Kita bukan hanya sekedar kelihatan rohani, tapi di luar daripada gereja kita nggak peduli lagi. Tapi hari ini, saudara, lewat cerita daripada perumpamaan ini, kita sedang diingatkan. Orang Samaria yang baik hati itu memberi teladan kita. Bahwa orang yang seharusnya diubah oleh Tuhan punya kasih lebih besar daripada orang ini. Yakobus 2 ayat 7. Berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya apa? Mati. Dan Tuhan memanggil kita
Bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Mari saudara, tindakan kita adalah tindakan yang baik. Kita bukan hanya sekedar mengasihi Tuhan dan kemudian hidup dalam kekudusan, tapi harus muncul buah dalam perbuatan yang baik. Karena buah inilah yang dilihat oleh orang, buah inilah yang dirasakan oleh orang, dan buah inilah yang akan memuliakan Bapa kita di sorga. Tapi kalau kehidupan kekristenan tidak ada perbuatan yang baik, justru sebaliknya, maka justru kekristenan akan menjadi batu sandungan. Tapi saya percaya, kehidupan kekristenan kita mengalami perubahan, mengalami pertumbuhan, dan mengalami buah. Ada kasih yang diwujudkan dalam perbuatan yang nyata kepada banyak orang. Selanjutnya saudara, yang keempat, memiliki apa saudara? Komitmen untuk terus bertumbuh dan bertambah baik. 2 Petrus 1 ayat 5 dan 7 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa saudara? Kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan apa? Penguasaan diri. Kepada penguasaan diri apa? Ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Jelas saudara, nilai-nilai kerajaan itu tidak dibatasi dengan hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu. Tapi firman Tuhan berkata, berdoalah dan berkatilah orang yang membenci dan menganiaya kamu. Mana ada ajaran agama yang seperti ini, saudara? Tapi ajaran kerajaan sorga ada. Dan inilah nilai-nilai kerajaan sorga. Siapa yang mau ke sorga, mesti melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Sulitkah itu? Sulit. Siapa bilang gampang? Tapi kalau Tuhan bisa lakukan itu, untuk setiap hidup kita diselamatkan, Dia rela mati buat kita. Masa kita nggak mau lakukan hal yang sama untuk keselamatan diri kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bertumbuh. Jangan puas hanya punya iman. Tapi tambahkan terus. Tambahkan. Ini berbicara tentang pertumbuhan. Dan hari ini saudara, setelah kita melihat ciri-ciri ini, mari kita cross check. Apakah ini ada dalam hidupku? Apakah aku hanya puas? Yang penting aku jadi orang Kristen. Yang penting aku sudah punya agama di KTP Kristen. Tapi bagaimana kehidupan kekristenan kita nggak peduli? Apakah kekristenanku masih hidup atau sudah mati kerohanianku? Kita nggak peduli. Hari ini saudara, mari kita coba perhatikan. Supaya kita menemukan kebijaksanaan. Mana yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Selanjutnya saudara. Sekarang kita belajar bagaimana cara berjalan dalam kesalehan di tengah godaan. Gimana caranya? Kesalehan bukan sesuatu yang otomatis terjadi.
Meskipun saudara dan saya sudah jadi orang Kristen. Sudah ditebus, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan ingin kita terus ada dalam sebuah kedisiplinan rohani dan komitmen yang sungguh-sungguh. Seperti ayat yang barusan tadi kita baca. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh. Bukan cuma dengan sungguh, tapi sungguh-sungguh. Bapak Ibu, ingat, bukan instan, bukan otomatis, tapi diperlukan kesungguhan, komitmen, ada proses. Kesalehan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, terus menerus. Ada bagian kita, bagian Tuhan sudah Dia kerjakan dalam hidup kita. Bagian kita harus taat dengan apa yang Tuhan katakan. Kita lihat selanjutnya, ada ayat yang kita bisa renungkan. Dikatakan begini, saudara. Yang pertama, berakar dalam firman Tuhan. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 berkata apa, saudara? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Coba kita lihat dulu ayatnya, saudara. Saya rasa ayatnya lebih lengkap lagi, saudara. Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tuhan bilang, berakar. Jangan berakar kepada kekayaan. Jangan berakar kepada harta. Dan bahkan jangan berakar kepada tokoh-tokoh agama. Karena banyak orang, wih hebat dia. Aku kagum dengan dia. Boleh kagum. Tapi jangan berakar kepada dia. Karena Tuhan hanya kepengen kita berakar kepada firman-Nya. Kenapa firman Tuhan? Firman-Nya nggak pernah berubah. Kalau kita kultuskan orang, agungkan orang bisa berubah, saudara. Hari ini barangkali dia lagi mood baik. Ketemu dia senyum. Satu hari saudara lagi masalah. Dia ketemu dengan saudara, dia nggak senyum. Barangkali dengan muka yang muram, dengan marah, saudara. Dan saudara mulai pikir, waduh, nggak baik ini. Tapi ketika kita tetap berakar pada firman, saya percaya saudara, kita akan tetap mengalami sebuah kekuatan untuk kita hidup dalam kesalehan. Dan firman Tuhan berkata, firman itu pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Yang akan menerangi kehidupan kita. Dia jadi kompas, jadi penunjuk arah. Ini nggak boleh kau lalui, tapi ini yang harus kau jalani, kau lewati. Meskipun itu terjal sulit, tapi ketahuilah, engkau nggak akan sendiri. Firman Tuhan akan menghiburmu. Selanjutnya saudara, kita lihat. Yang kedua, berdoa tanpa jemu. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Dan Tuhan bilang begini kepada kita dalam satu peristiwa di mana dia seakan sangat-sangat berat pergumulannya. Sampai dia bilang gini, seakan rasanya aku mau mati. Terus dia berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Kenapa dia berdoa, saudara? Dia tahu bahwa kuatannya nggak akan kuat. Tapi saat dia berdoa ada kekuatan Tuhan. Dan dia contohkan itu kepada kita supaya saat kita berdoa datang sama Tuhan, kita beroleh kekuatan.
Mungkin masalah tidak langsung pergi. Masalah tetap kita hadapi. Tapi paling tidak, firman itu memberikan kita kekuatan. Yang hilang bukan masalahnya, tapi barangkali yang hilang adalah rasa khawatir kita. Yang hilang adalah rasa takut kita. Yang hilang adalah rasa gugup kita. Sehingga kita menghadapinya dengan tenang. Itu dibutuhkan doa, saudara. Kalau enggak doa, itu enggak akan datang. Karena itu mari kita berdoa. Dan doa bukan hanya sekedar napas saya rasa. Doa adalah nadi kita. Mari kita terus berdoa. Bukan cuma buat masalah dan pergumulan kita. Termasuk di mana firman Tuhan katakan begini. Berdoalah buat kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa, negara di mana kita ada. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Amin, saudara. Mari kita terus berdoa. Selanjutnya, yang ketiga. Hidup dalam komunitas iman. Kenapa komunitas iman? Saya pernah katakan. Ada komunitas-komunitas di luar sana, saudara. Komunitas yang bukan iman. Boleh enggak? Boleh. Tapi yang Tuhan inginkan adalah komunitas iman. Yang artinya membangun iman kita, menguatkan iman kita, saudara. Karena itu dalam kitab Ibrani 10:25, janganlah kita membiasakan diri kita seperti orang-orang yang biasa menjauhkan diri dari persekutuan. Tapi mari kita biasakan diri ada dalam sebuah persekutuan. Mendekat dengan Tuhan dan mendekat dengan sesama kita. Iblis itu dia keliling terus, saudara. Cari mangsa. Itu yang selalu sendiri. Jadi kalau kita mau ada dalam persekutuan, akan sangat sulit untuk iblis mengincar kita. Tapi kalau kita semakin jauh menyendiri lagi, itu akan menjadi incaran empuk buat iblis. Yang sedang berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Saya coba perhatikan acara-acara animal, saudara. Hewan yang pemakan daging itu, saudara. Dia cari hewan-hewan yang terpisah dari kelompoknya. Dan itu menjadi incarannya. Dan mari, saudara, kita mau ada terus dalam komunitas iman. Karena komunitas itu menjadi benteng, pagar yang bisa mengingatkan, menegur, menasehati. Yang menuntun kita untuk selalu berharap dan andalkan Tuhan. Amin, saudara. Keempat, mengandalkan Roh Kudus. Betul, saudara. Kita nggak bisa andalkan kekuatan kita. Roh Kudus yang Tuhan berikan ada di dalam hidup saudara dan saya. Dalam hidup kita. Jangan biarkan dia diam. Mari jadikan mitra yang bisa menuntun kehidupan kita. Dikatakan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hanya roh yang dapat memberi kuasa untuk menolak godaan. Sehingga daging kita tidak akan berkuasa lagi. Bapak, Ibu, Saudara, daging yang lemah ini hanya bisa dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Dan kalau kita ada dalam tuntunan Roh Kudus, otomatis dia akan kalah. Mari, saudara, kita lihat selanjutnya. Kalau kita hidup saleh,
hidup dalam kebenaran, hidup dalam kehendak Tuhan, dan berjalan dalam semua yang Tuhan kehendaki. Meskipun ada banyak godaan, iming-iming, dan kita sudah nggak pedulikan itu. Kita terus berjalan maju, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa sih berkatnya? Jadi orang Kristen itu apa sih berkatnya? Mari kita lihat. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya. Betul saudara? Terbatas ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya ada kehidupan di kehidupan setelah ini. Kehidupan kekalkah? Atau kematian kekal? Artinya di sana ya bukan kematian artinya mati terus, enggak. Tapi yang rasanya setengah mati dan enggak mati-mati. Dan itu kekal. Tapi kehidupan yang kekal, Tuhan sediakan bagi kita. Menjadi upah bagi kita. Yang mau hidup dalam sebuah kesalehan, keserupaan dengan Dia. Ini menjadi jaminan Tuhan buat kita. Dan yang terakhir. Dikatakan apa saudara? Memberi kesaksian bagi dunia. Menjadi saksi bagi dunia ini. Dunia ini butuh kesaksian. Siapa yang mau menjadi saksi di tengah dunia ini? Kalau bukan orang-orang Kristen. Kalau bukan kita. Karena kita yang sudah mengerti dan mengetahui kebenaran. Harusnya kita hidup di dalamnya. Hidup saleh adalah terang yang membuat orang lain boleh melihat Kristus dalam diri kita. Demikian hendaknya terangmu bercahaya sehingga orang dapat melihat. Bukan disembunyikan, bukan ditutupin. Amin. Dan katakan apa lagi saudara? Dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 16 sorry. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang minta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi apa? Malu. Karena fitnahan mereka itu. Bapak Ibu, mari kita hidup dalam kesalehan. Supaya fitnahan yang ditujukan kepada orang Kristen justru akan menjadi hal yang memalukan bagi dunia. Karena ternyata nilai-nilai yang dihidupi oleh orang Kristen jauh lebih mulia. Karena bukan dibangun oleh ide manusia. Tapi datang dari sorga yang dibawa oleh Yesus. Pemilik sorga. Turun ke bumi buat kita. Nah, mari saudara. Dunia ini penuh dengan godaan. Tapi kita tidak dibiarkan berjalan sendirian. Tuhan berkata, Immanuel, Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Ada doa, ada komunitas tubuh Kristus, dan Roh Kudus untuk menolong kita. Dan mari saudara, jangan kompromi lagi dengan apa? Dosa. Apapun bentuknya, jenisnya.
bukan hal yang harus kita kompromikan lagi. Tapi dosa harus kita tolak. Dosa harus kita jauhi. Dosa tidak harus kita dekati. Tetaplah setia berjalan dalam kesalehan. Ingat, jalan lebar memang tampak mudah, tetapi menuju pada kebinasaan. Sedangkan jalan sempit menuju hidup kekal bersama Tuhan jauh lebih mulia. Yudas 1 ayat yang ke-21. Saya ingin mengajak kita membaca ayat ini. Yudas 1 ayat 21. Iya. Mari sambil senggol samping kanan kiri katakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk apa? Hidup yang kekal. Dan yang terakhir sekali, apa yang Paulus katakan? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman, sekarang telah tersedia bagiku. Apa? Mahkota kebenaran. Kiranya ini menjadi kekuatan untuk kita bisa hidupi seperti Paulus yang menghidupinya. Mari kita bangkit diri bersama-sama. Siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita naikkan satu pujian, ku telah mati. Kita naikkan pujian ini dari awal. Thank you Jesus. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan amin. Bukan dengan emas perak, emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih-Mu Tuhan, genap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia. Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, ku telah mati. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu
seperti yang kau ingini. Katakan, ku telah mati, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, seperti yang kau ingini. Jadilah pada kami, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Biarlah pujian ini bukan hanya sekedar nyanyian yang keluar dari bibir dan mulut kami, tapi ini menjadi sebuah ikrar dan komitmen kami ya Tuhan. Kami telah mati bagi kehidupan yang lama, bagi dunia, bagi dosa. Dan hidup yang saat ini kami hidupi adalah hidup oleh karena iman. Dan kami mau terus hidup serupa dan segambar dengan Engkau. Hidup dalam kesalehan, hidup dalam keinginan dan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati kami semua. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biarlah firman-Mu boleh terus menggema, mengingatkan kami dan menuntun kami, untuk kami tetap berjalan dalam komitmen yang benar, yang Tuhan telah tetapkan dan tentukan bagi kami. Meskipun begitu banyak godaan, tapi kami tidak mau menoleh ke kanan dan ke kiri. Kami mau fokus kepada panggilan Tuhan. Kami mau fokus berjalan mengikuti arahan-Mu. Sebab Engkau menginginkan kami untuk melakukan apa yang kudus dan bukan yang cemar. Berkati setiap umat-Mu yang hadir di dalam ibadah di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Tuhan berkati, kuasa-Mu menjamah kami, urapi kami, dan memberikan kekuatan untuk kami menghidupi kebenaran-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati gembala kami, hamba-Mu, dalam segenap pelayanan dan tanggung jawab yang Kau percayakan. Pak Yohanes Beni beserta dengan ibu dan keluarga, Tuhan berkati. Bahkan segenap pengerja dan seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan berkati. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu dengan dahsyat dan luar biasa. Anugerahi dengan segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom warga kerajaan, walk in godliness. Akhir daripada bulan ini, bulan Agustus 2025. Maka saya mau sampaikan pada saudara untuk mempermudah. Apa itu walk in godliness? Jelas sekali dalam 3 Yohanes. Walk in truth, walk in love, walk in truth, and walk in wisdom. Kita tahu bagaimana itu adalah buah daripada holiness itu sendiri. Di dalam surat 3 Yohanes ini kita lihat ada beberapa tokoh yang walk in godliness. Yang tentu saja di elder, penatua yaitu Rasul Yohanes. Tapi ada 2 orang lagi di sini yang mendapatkan rekomendasi dari Rasul yang luar biasa ini. Yang pertama adalah Gaius. Gaius itu hidupnya penuh dengan menjadi berkat buat orang lain.
Karena dikatakan I love you in truth. Truth adalah firman Allah dan truth adalah sang firman Tuhan Yesus Kristus. Ayat kedua yang sering dikutip adalah My beloved, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, aku harapkan. Ini yang diminta oleh seorang tua, seorang pemimpin, seorang kingdom leader. Supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ada seorang pengajar mengatakan jiwa itu spirit. Saudara, kita lihat sekarang ini banyak orang sakit jiwa, saudara. Ya, yang mudah marah, mudah tersinggung, yaitu ngamuk dan sebagainya. Ya, bahkan yaitu melukai diri sendiri. Dan hari-hari ini kita mendengar ada perdebatan, ada seorang yaitu diplomat muda yang diduga bunuh diri ataupun dibunuh orang. Tetapi ini sesuatu yang kompleks dan itulah keadaan dunia saat ini. Jadi firman Allah mengatakan, walk in truth. Aku sangat bersuka cita ketika beberapa orang lain, saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu ya Gaius dalam kebenaran. Sebab memang kau hidup dalam kebenaran. Tetapi tidak ada sukacita lebih bagaimana the elder mendengar anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Anak-anak di sini adalah teknon. Teknon itu anak tapi panggilan kesayangan. So bisa membaca dan merasakan kasih Allah yang mengalir dalam kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan ini. Satu lagi adalah seorang anak muda mungkin namanya Demetrius. Dia berasal dari penyembah berhala. Dari namanya kan kita tahu bagaimana dia itu dilindungi oleh Dewi Ceres atau Demeter. Itu gambaran daripada Gaia, Dewi Bumi. Tetapi firman Allah mengatakan semua orang memberi kesaksian yang baik tentang Demetrius. Bahkan sang kebenaran sendiri memberi kesaksian demikian. Jadi sekali lagi walk in godliness adalah walk in truth. Dari mana kita tahu? Di dalam firman Tuhan. Karena itu hanya pelaku firman yang hidup di dalam godliness. Apa yang bisa dibuat agama? Sekali lagi, agama itu cuma bisa membuat orang kurang baik jadi lebih baik. That's it. Tetapi firman Allah menjadikan kita orang benar. Haleluya. Menjadikan kita righteous. Dan jangan lupa, righteousness is a gift. Dan kelimpahan kasih karunia membuat kita hidup dan berkemenangan. Bahkan memerintah di dalam kehidupan ini. Karena itu semua warga kerajaan pastikan. Dalam 3 Yohanes kita merasakan kasih. Dan kebenaran itu ternyata sederhana sekali. Yaitu saudaraku, reality. What is the reality of your life and mine? Firman Allah menjelaskan kita menyembah Sang Bapa dalam roh dan kebenaran. Kebenaran apa? Realitas, reality. Luar biasa. Saudaraku, memang kerajaan Allah saat ini itu invisible, tidak kelihatan. Tapi melalui kehidupan saudara, keluarga kita, yaitu komunitas kita, orang bisa melihat bahwa sungguh Allah itu ada. Dan sungguh kita adalah putra-putri dari yang maha tinggi. God bless you. Walk in truth. God bless you. Amen. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Yeah.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pendeta Jumanto. Berkati selalu hamba-Mu ini dimanapun dia berada. Kami juga berdoa buat pemimpin gereja kami GBI Rock yang ada di pusat. Berkati dan lindungi Bapak Pendeta Timotius Arifin dan Bapak Pendeta Roni Daud beserta keluarga. Biarlah hamba-Mu ini selalu senantiasa ada dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Kami juga berdoa buat gembala kami yang ada di sini. Berkati Bapak Pendeta Yohanes Beni dan Ibu Esther beserta keluarga. Biarlah gembala kami ini selalu ada dalam perlindungan-Mu dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Kami juga berdoa buat cabang GBI Rock yang ada di Sumbar. Berkati dan lindungi gereja kami yang ada di Bukit Tinggi, Payakumbuh, Pangkalan, dan Mentawai. Berkati gembala dan jemaat Tuhan yang ada di sana. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Kami mohon agar pemerintah diberi hikmat untuk bertindak dengan hati nurani, menghentikan kesaliman, serta sungguh-sungguh menegakkan keadilan. Kami mohon ya Bapa, semoga demonstrasi yang terjadi tidak menelan korban lagi dan menjadi kerusuhan yang meluas. Kami juga berdoa agar situasi ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami juga berdoa buat setiap jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Berkati dan lindungi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Semoga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi penghiburan. Kami juga berdoa buat persembahan yang akan diberikan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, diakonia. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan membalas dan memberkati kami semua. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu menerima berkat melalui perantaraan hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera yang sempurna dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput setiap kita yang percaya diberkati, sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.